Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 16 April 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada kedua bacaan yang dipakai dalam Ekaristi pagi ini. Kedua bacaan melanjutkan bacaan hari kemarin. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai bab 8 ayat 1a, kita mendengarkan bagaimana Stefanus yang sudah dihadapkan pada sidang mahkamah tetap menyuarakan kebenaran bahwa Yesus yang telah dibunuh bangkit, dan mereka yang tidak menerimanya akan mendapatkan hukuman. Para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya, dan akhirnya mereka melempari Stefanus dengan batu. Stefanus menengah ke langit dan berkata, "Aku melihat kemuliaan Allah dan berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanannya." Sebelum meninggal, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dan juga ia memberikan pengampunan kepada orang yang merajamnya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sedangkan dalam bacaan yang kedua melanjutkan mengenai roti hidup. Ketika Yesus menegaskan bukan nenek moyang mereka diberi makan oleh Musa, melainkan oleh Bapa yang ada di surga. Dan roti itu benar-benar turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Dan ketika mereka meminta kepada Yesus, "Berilah aku roti hidup itu," menegaskan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Stefanus tidak hanya menunjukkan sikap kesetiaan sebagai pengikut Kristus, melainkan ia melaksanakan sabda dan kehendak Yesus. Ia tidak hidup dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru. Seperti Yesus ketika disalibkan, memintakan pengampunan bagi serdadu yang menyalibkan. Demikian pula Stefanus meminta agar
dosa ini jangan ditanggungkan kepada orang-orang yang merajamnya. Stefanus hidup dalam perjanjian baru, tidak dendam tetapi kasih. Pertanyaan permenungan pertama, apakah kita sebagai anak-anak Allah juga telah meninggalkan dunia perjanjian lama dan mengenakan perjanjian baru? Dendam kita ganti dengan kasih. Pada bacaan Injil, Yesus meminta agar orang-orang tidak mencari roti yang dapat mematikan, tapi mencari roti hidup yang menyelamatkan. Dan caranya sudah dikatakan oleh Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi." Itu artinya jaminan kehidupan dan keselamatan ada pada Yesus Kristus. Sudahkah kita selalu datang kepadanya dan percaya agar kita tidak lapar dan tidak haus lagi? Datang kepadanya berarti mempersilahkan Dia masuk dalam hati kita, dan hidup kita didasarkan atas Yesus yang diam dalam hati kita. Percaya berarti menggantungkan hidup kita hanya kepada Yesus. Tantangannya tidak ringan, karena dunia akan selalu menggoda kita. Namun, seperti kalau kita mencari makan yang menyehatkan, banyak pilihan, namun hanya makan yang menyehatkan yang kita pilih demi kehidupan kita. Demikian pula roti hidup yang kita pilih adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa dan datang kepadanya, bersatu dengannya, agar makanan itu memberikan kesehatan dan kehidupan bagi jiwa kita. Pertanyaan permohonan yang kedua, sudahkah aku datang kepadanya dan percaya serta menghidupinya sebagai makanan rohani? Semoga kita semua semakin dimampukan untuk makan dan minum dari roti hidup yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri. Semoga akhirnya roti itu memberikan kehidupan kekal kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu menjadi roti kehidupan bagi kami, yang berarti menjamin kami untuk menuju hidup yang kekal. Namun tak jarang sering kami mencari roti-roti yang lain, roti yang tidak menyelamatkan, sehingga kami masih lapar. Kuatkan kami untuk benar-benar mencari roti hidup, agar akhirnya hidup kekal
boleh menjadi jaminan bagi kami. Semoga kami mempersilakan masuk dan menggantungkan hidup kami hanya kepadanya dengan cara meninggalkan pola perjanjian lama dan mengenakan pola perjanjian baru, pola cinta kasih. Semoga iman umatnya kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh. Engkau bangunkan, engkau dorong, engkau kuatkan, sehingga mampu terus mencari roti kehidupan itu. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang telah meninggal engkau terima dalam pangkuanmu, yang punya persoalan engkau bantu untuk mengurainya, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi engkau bantu untuk memenuhinya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita tetap sehat. Semoga kita sehat, orang lain juga sehat. Kita bersyukur sebelum Ekaristi kita mendapatkan pengajaran singkat dengan harapan umat semakin teguh imannya. Kita dukung program ini. Hari Rabu tanggal 17 akan diadakan sesi ketiga atau bulan ketiga Katolik Asyik Belajar Bersama Romo. Saya undang umat juga untuk hadir, semakin bertebal iman kita. Untuk kelompok puji, saya ingatkan tanggal 21 ada acara bersama dengan Romo Ekonom. Saya undang semuanya hadir, mengakrabkan dan mengerti apa itu puji dan kegunaannya. Terima kasih semua usaha penjenengan dalam ikut ambil bagian peran gereja, sehingga gereja terus bisa membantu umat dengan doa-doa penjenengan, tenaga dan karya sadana akan membuat umat semakin merasakan cinta kasih Allah. Saya sampaikan berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di Purwokerto, Ibu Maria Leres Singgih, ibunda dari Bapak Widi, seksi organis, dan ibu mertua dari Ibu Benedikta. Kita dukung dengan doa agar Ibu Maria Leres berbahagia bersama Allah dalam surga. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.